Teresa memasuki sebuah fasilitas rekreasi dan menemukan sesosok tubuh yang tergantung di dinding rock climbing gym di Clear Lake. Korban tampaknya tewas akibat satu tembakan dari belakang, kemungkinan menggunakan senjata kaliber 9 mm. Korban diketahui bernama Jeremy Reese. Teresa menduga awalnya ini adalah kasus perampokan dan mereka memutuskan untuk menuju apartemen korban. Sementara itu, Jane tidak berada di lokasi kejadian. Ia masih sibuk memburu Red John setelah merasa memiliki petunjuk penting tentang identitasnya. Tiba di apartemen Jeremy, Jane memeriksa kondisi ruangan lalu memberitahu Teresa dan Cho bahwa apartemen tersebut telah diacak-acak. Sekilas ruangan terlihat rapi, tetapi Jane menyadari ada beberapa benda yang tidak berada di tempat semestinya. Seperti sebuah kemeja di lemari dan buku pelajaran di rak. Mereka kemudian menemukan berangkas tersembunyi di balik rak buku. Tetapi berangkas itu sudah kosong. Jane juga menemukan sebuah kotak teka-teki dan mengatakan bahwa benda itu kemungkinan penting. Menurutnya, apapun yang disimpan di dalam kotak tersebut pasti sangat berarti bagi korban, tetapi tidak cukup penting untuk disimpan di dalam berangkas. Joe, crack it open. Oh, no. It's my puzzle. Kembali di kantor CBI, mantan penasihat kuliah Jeremy, Alice Bourne, datang untuk berbicara dengan Teresa dan Jane. Ia adalah orang terakhir yang dihubungi Jeremy, yang ingin membicarakan pertengkarannya dengan bosnya di fasilitas penanaman ganja medis. Alice menjelaskan bahwa Jeremy tidak merokok ganja, melainkan seorang ahli botani yang meneliti genetika berbagai jenis tanaman ganja. Ia juga mengatakan bahwa Jeremy adalah pribadi yang cukup tertutup. Setelah ibu Alice meninggal dan putranya pindah, mereka menjadi keluarga kecil satu sama lain. Jane bertanya padanya penyakit apa yang dideritanya dan dia mengatakan kanker dan bahwa Jeremy akan membawakan resep ganja medis untuknya. I'm dying. It helps with the pain and helps me eat my husband's cooking. Kemudian Teresa dan Jane pergi ke pertanian untuk berbicara dengan bosnya, Matthew Gold. Gold berbicara tentang hukum yang mengatur operasinya dan menunjukkan kepada mereka benih yang dikembangkan korban untuknya. Menyebutnya sebagai ganja terbaik di lembah itu. Teresa pergi untuk melihat tempat korban bekerja sehari sebelumnya. Sementara Jane pergi dan mengorek-ngorek seorang pekerja pertanian yang menurutnya sedang mabuk berat, yaitu mencicipi persediaan perusahaan yang melanggar kebijakan. Pekerja itu bernama Carson, mengatakan bahwa beberapa bulan yang lalu dia menabrakkan mobilnya dan Jeremy memberinya uang untuk memperbaikinya sebesar $8.000, seolah-olah itu bukan masalah besar. You think he was dealing the marijuana on the side? I asked him. He said hell no. Sementara di kantor CBI, tim menemukan data keuangan Jeremy. Mereka menemukan bahwa korban memiliki rekening tabungan baru yang dibuka 6 bulan sebelumnya. Dan rekening tersebut menerima $10.000 setiap bulan dari sebuah perusahaan di Kepulauan Cayman. Satu-satunya uang yang keluar dari rekening itu adalah uang yang diberikan kepada Carson. Hal ini menunjukkan bahwa uang tunai yang hilang dari berangkas bukan berasal dari rekening tersebut. Sementara itu, Jane masih sibuk dengan kotak teka-teki yang ditemukan di apartemen korban. Teresa menyuruhnya membawa kotak tersebut ke layanan teknis, tetapi Jane diam-diam membuka kotak itu sendiri menggunakan magnet. Di dalam kotak tersebut, ia menemukan sebuah kartu akses berlogo perusahaan. Di sisi lain, Cho ikut serta dalam penggerebekan jaringan pemalsuan uang bersama tim respon cepat. Dalam penggerebekan itu, ia bertemu kembali dengan mantan pacarnya, Summer Edgecombe, yang ternyata sedang hamil 8 bulan. Kemudian Summer dibawa ke CBI untuk diinterogasi. Ia mengaku datang ke gudang untuk menyerahkan uang tunai kepada para pemalsu, karena ia tidak memiliki cukup uang dan berharap kehadiran seorang wanita hamil akan mengurangi kemungkinan kekerasan. Dia memohon agar Cho membantunya. Kemudian Cho pergi ke agen Wade dan memintanya untuk membebaskan Summer. Tetapi Wade menolak dan mengatakan bahwa dia akan menuntut Summer. This is my case. I'm charging her. Kembali ke sisi Jane, ia menggunakan kartu akses untuk memasuki sebuah laboratorium. Namun ia segera ditangkap oleh petugas keamanan.
Teresa datang dan bertanya mengapa Jane berada di sana. Ternyata tempat itu adalah laboratorium milik perusahaan tembakau yang sedang mengembangkan strain ganja baru untuk menguasai pasar jika ganja suatu saat dilegalkan. Dua eksekutif perusahaan, Francesca dan Davis, menjelaskan bahwa Jeremy bekerja malam dan akhir pekan untuk mereka. Mereka juga mengatakan bahwa Jeremy baru saja memanen benih penting yang kini hilang. Jane menduga bahwa benih tersebutlah yang disimpan di dalam berangkas Jeremy. Ia kemudian menemukan alat penyadap tersembunyi di laboratorium yang tampaknya dipasang oleh kepala keamanan, Elwood Pierce. Looks like a bug. Cool. Kemudian Teresa menginterogasi Pierce. Pierce mengatakan kepadanya bahwa dia dipanggil untuk menahan Jeremy 3 hari sebelumnya, ketika perusahaan hendak memindahkan benih ke tempat penyimpanan yang aman, dan Jeremy mengamuk sambil berteriak bahwa itu adalah hasil pekerjaannya. Teresa pun meminta rekaman dari alat penyadap dan Pierce mengatakan bahwa dia membutuhkan surat perintah. Di ruang lainnya, Jane mengambil uang $100 dari meja Cho. Risby memberitahunya bahwa itu uang palsu dan Jane memasukkannya ke saku. Mereka membahas Pierce sebagai tersangka dan Jane menepisnya. Well trained, but a lapdog. Lifestyle's too comfy to risk murder. Van Pelt mengatakan korban pergi ke laboratorium pada malam pembunuhannya. Mereka berasumsi dia ada di sana untuk mengambil kembali benihnya sebelum disimpan di tempat penyimpanan yang aman. Jane bertanya tentang buku catatan Jeremy dari laboratorium dan Van Pelt mengatakan bahwa sebagian besar isinya omong kosong. Jane pun mengambil salah satu buku catatan untuk dilihat. Kemudian Risby dan Cho pergi menjemput Chuck Calloway, pemimpin kelompok pemalsuan uang. Mereka mengejarnya dan dia menyerang Cho sebelum akhirnya mereka berhasil menaklukkan dan menangkapnya. I'm not resisting. Kembali ke sisi Jane, ia masuk untuk menemui petugas keamanan, menunjukkan kepadanya sebuah catatan berkode yang konon ditulis oleh korban. Padahal tulisan itu ditulis oleh Jane untuk menggunakan buku catatan korban sebagai panduan tulisan tangan. Petugas keamanan menawarkan untuk mencoba menguraikan isi catatan tersebut. If anything pops out, just let me know. Di sisi Cho, dia berbicara dengan Chuck, ingin tahu apa yang Summer lakukan di gudang. Chuck memberitahunya bahwa Summer berada di sana untuk menyerahkan sejumlah uang tunai kepada para pemalsu, karena ia tidak punya cukup uang dan berpikir membawa seorang wanita hamil akan membuat mereka kurang cenderung melakukan kekerasan. Di sisi Teresa, ia sedang berbicara dengan para eksekutif perusahaan tembakau, memberitahu mereka bahwa dia sedang mengurus surat perintah untuk rekaman keamanan mereka. Jane muncul dengan salinan lain dari catatan palsu itu, menabur benih lebih banyak informasi tentang Oliver Gans, seorang pembeli farmasi pasar gelap yang merupakan tokoh fiktif ciptaan Jane. Sorry for the intrusion. Sementara di CBI, Ardiles tiba untuk berbicara dengan Chuck tentang memberikan informasi mengenai para pemalsu. Chuck menyetujui dengan imbalan mendapatkan kekebalan hukum dan pencabutan tuduhan terhadap Summer. Ardiles setuju dan pergi bersama Chuck. You know what? I wasn't looking forward to prosecuting a pregnant woman anyhow. Tibalah di acara peringatan untuk korban. Jane berbicara dengan Gold dan Carson tentang surat palsu dan Oliver Gans, lalu berbicara dengan Teresa tentang hal itu. Teresa berpikir Jane terlalu berlebihan, lalu Jane mengundangnya untuk bergabung dengannya di kamar Hotel Gans dan memberikan alamatnya. The Vista in Clear Lake. I'll meet you there in an hour. Bye. Di kamar, Jane menjelaskan bahwa tujuan utamanya adalah untuk menjebak pembeli palsu untuk benih tersebut, bahwa surat itu berarti waktu dan tempat pertemuan hotel ini pada jam 3 sore, dan memperkenalkan Oliver Gans. Oliver Gans sendiri adalah Rigsby yang menyamar dan mengenakan setelan rapi serta alat pendengar telinga sehingga Jane dapat menjelaskan detail penjualan tersebut kepadanya. Mereka menunggu dan akhirnya tamu mereka tiba. Pertama, Francesca masuk dan memberitahu Oliver bahwa Jeremy tidak bisa datang dan dia akan berurusan dengannya. Dia menawarkan sampel produk itu. Rigsby berpura-pura terbatuk-batuk sambil menghisap beberapa kali dan meminta untuk melihat bijinya. Tidak lama kemudian, Matthew Gold juga muncul.
Ketegangan meningkat ketika mereka mulai berdebat mengenai kepemilikan benih. Jane melalui alat penyadap memberi instruksi kepada Rigsby untuk melakukan tawaran kesepakatan kepada mereka berdua, yaitu siapa yang membuat benih ganja yang asli. Rigsby menawarkan $4 juta. Matthew Gold langsung setuju, sementara Francesca menolak. Ia merasa memiliki produk asli dan tidak di sini untuk setengah dari apapun. Matthew menepis hal itu. Ia mengatakan bahwa Jeremy mendatanginya ketika perusahaan berencana untuk menghentikan pekerjaannya, dan benih yang dia miliki saat ini adalah benih yang dia ambil dari brankas Jeremy. Pernyataan itu secara tidak langsung menyatakan bahwa ialah yang membunuh Jeremy. Oh my God. Yeah, what? You killed him. You need me to spell it out for you? Teresa kemudian masuk dan menyuruhnya memborgol mereka berdua. Boss, is it okay if I sit down? You are sitting down, Rigsby. Dalam interogasi, Gold akhirnya mengaku membunuh Jeremy. Ia mencuri benih tersebut dan membunuh Jeremy demi mendapatkan keuntungan dari benih ganja tersebut. Francesca juga mengaku bahwa ia mengetahui Jeremy akan mencuri benih itu, sehingga ia berusaha mencurinya terlebih dahulu. Pada akhirnya, Jeremy dibunuh hanya demi segenggam benih yang ternyata tidak terlalu berharga. Kasus selesai. You killed your protege for a handful of worthless hemp seeds. Di luar kantor, Cho berbicara dengan Agent Wade dan mengatakan bahwa ia tidak bisa lagi mempercayainya. Tak lama kemudian, sebuah limusin berhenti. Summer keluar dengan gaun pengantin bersama tunangannya. Ia mengucapkan terima kasih kepada Cho dan berjanji akan menjalani hidup yang lebih baik. Goodbye, Summer. Good luck. Di dalam, Teresa sedang mencari kunci ketika Jane bertanya apakah ia sudah memeriksa mejanya. Teresa melihat kotak teka-teki di atas mejanya. Ia mendengar suara kunci di dalam. Tanpa ragu, Teresa membuka laci, mengambil palu, lalu menghancurkan kotak tersebut dan mengambil kuncinya. Jane terkejut melihat tindakan itu. Teresa hanya berkata singkat, You only think you know everything about me.